Pernahkah kamu membayangkan sebuah pasukan yang kebal terhadap senjata, lahir dari rawa terlarang, dan berani menantang seorang wali? Malam ini, kamu akan menyaksikan kisah yang tidak sekadar legenda, tentang ilmu rawa rontek, tentang kekuatan gelap yang tumbuh dari dendam, dan tentang karomah seorang wali yang memilih berkorban demi keselamatan banyak orang. Tapi sebelum kita mulai, semoga siapapun yang sudah klik video ini, dimurahkan rezekinya, dilapangkan urusannya, dijauhkan dari bala dan kesempitan hidup. Kalau kamu ikut mengaminkan doa ini, tulis amin di kolom komentar sekarang. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan klik subscribe. Tenang saja, gratis, tapi dampaknya besar, supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah, misteri, dan pelajaran hidup. Sekarang, tarik napas, pasang headsetmu, dan mari kita mulai. Kisah Sunan Kudus menghadapi pasukan kebal senjata. Malam turun lebih cepat dari biasanya di Tanah Kudus. Angin berembus pelan, membawa bau lumpur dan besi, berkarat dari arah selatan. Di desa kecil yang berbatasan dengan rawa, lampu-lampu minyak mulai dipadamkan satu persatu. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Bukan karena lelah, tetapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari kejauhan, suara langkah terdengar serempak, berat, teratur, seperti dentum bumi yang dipaksa menahan beban amarah. Pasukan itu muncul dari kabut rawa berpakaian gelap, tubuh mereka berlumur lumpur hitam yang mengering seperti sisik. Mata mereka kosong, dingin, seolah tak sepenuhnya milik dunia manusia. Seorang penjaga desa berteriak dan mengayunkan tombaknya. Ujung besi itu menghantam dada salah satu pasukan, lalu patah seperti ranting kering. Penjaga itu terpaku. Belum sempat ia menarik napas, satu dorongan tangan menghantamnya hingga tubuhnya terlempar ke tanah. Bukan luka yang membuatnya pingsan, melainkan rasa dingin yang menjalar ke tulang, seperti disentuh kematian. Tak ada darah, tak ada teriakan perang, hanya langkah pasukan kebal yang terus bergerak, menyusuri desa, merobohkan pintu, menanamkan ketakutan. Mereka tak membunuh. Mereka ingin pesan, mereka hidup. Saat fajar menyingsing, pasukan itu lenyap kembali ke rawa. Yang tertinggal hanyalah desa yang membisu dan cerita tentang senjata yang tak mampu melukai manusia. Kabar itu sampai ke Kudus menjelang zuhur. Para santri berbisik-bisik, wajah mereka tegang. Di pelataran masjid, seorang pemuda dengan tangan bergetar menceritakan apa yang ia lihat. Mereka kebal, Kiai. Pedang tak mempan, tombak hancur. Katanya lirih, seperti bukan manusia. Sunan Kudus mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya tenang, namun matanya menangkap keganjilan yang tak diucapkan. Ia meminta air, lalu membasuh wajahnya perlahan. Saat itu, ia merasakan sesuatu getaran halus di dadanya. Pertanda yang selama ini hanya muncul bila bahaya besar mendekat. Ia berjalan menuju sumur masjid. Airnya keruh, lebih gelap dari biasanya. Ia menimba, mengamati permukaan air yang beriak aneh, seolah ada bayangan bergerak di dalamnya. Ini bukan sekadar kekebalan, gumamnya pelan. Ini ilmu yang ditarik dari tempat terlarang. Para santri saling berpandangan. Nama ilmu itu mulai beredar seperti bisikan kutukan, ilmu rawa rontek. Menjelang sore, seekor burung gagak jatuh mati di halaman masjid tanpa sebab. Tak lama kemudian, seorang santri muda bernama Jati tersungkur saat berjalan melewati gapura. Tubuhnya dingin, napasnya tersengal, matanya terbuka namun kosong. Tak ada luka. Sunan Kudus segera memegang pergelangan tangan Jati. Ia merasakan aura asing berat, basah, dan berbau tanah mati. Bukan serangan senjata, melainkan sisa kekuatan yang sengaja ditebar. Peringatan agar ketakutan menjalar lebih jauh. Bawa dia ke dalam perintahnya. Malam itu, Sunan Kudus tidak tidur. Ia duduk bersila, lampu minyak menyala redup di sampingnya. Dalam hening, ia berdoa, menimbang, dan mendengarkan tanda-tanda alam. Angin dari arah rawa semakin kencang. Dari kejauhan, terdengar suara seperti bambu patah bercampur erangan panjang. Menjelang tengah malam, seorang utusan datang. Wajahnya pucat, bajunya basah oleh keringat dan lumpur. Ia menyerahkan sehelai kain hitam dengan simbol aneh tergurat di atasnya. Di balik kain itu, tertulis pesan pendek.
Kami yang lahir dari Rawa, tak tunduk pada besi, tak gentar pada doa. Jika wali tak keluar, Kudus akan tenggelam. Para santri gemetar membacanya. Sebagian mengepalkan tangan, sebagian menunduk ketakutan. Mereka menunggu perintah perang. Namun, Sunan Kudus melipat kain itu perlahan. Wajahnya tetap tenang, meski di dadanya badai mulai bergemuruh. Ilmu yang menantang langit, katanya akhirnya, selalu menyimpan lubang kehancurannya sendiri. Ia berdiri, memandang ke arah selatan, ke arah rawa yang kini diselimuti kabut hitam. Di sana, sesuatu sedang menunggu, bukan hanya pertarungan fisik, melainkan ujian iman, kebijaksanaan, dan keberanian menanggung akibat. Dan di bawah cahaya bulan yang meredup, Kudus bersiap menghadapi ancaman yang tak bisa dilawan dengan pedang. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika Kudus kembali gelisah. Angin dari arah rawa membawa suara aneh seperti bisikan yang tertahan di tenggorokan bumi. Daun-daun di pepohonan masjid bergerak tanpa arah, berdesir, meski udara nyaris tak berembus. Para santri merasa itu sejak subuh. Dada terasa berat, doa tak mengalir selancar biasanya. Jati, santri muda yang semalam tumbang, masih terbaring lemah. Tubuhnya panas dingin bergantian. Bibirnya komat kamit tanpa suara. Sunan Kudus duduk di sampingnya, menempelkan telapak tangan ke dada sang santri. Perlahan, aura hitam yang melekat seperti kabut tipis mulai luruh. Jati tersedak, lalu menarik napas panjang. Air, rawa, bisiknya sebelum kembali pingsan. Sunan Kudus membuka mata. Ketenangannya tetap utuh, tetapi sorotnya kini lebih tajam. Pesan itu bukan sekadar ancaman. Itu jejak, petunjuk bahwa sumber kekuatan pasukan kebal memang berakar di sana, di rawa yang selama ini dihindari orang-orang bijak. Di pelataran masjid, para santri berkumpul. Wajah mereka menyimpan kemarahan dan ketakutan yang bercampur. Salah seorang di antara mereka, berusia paling matang, melangkah maju. "Kiai," katanya dengan suara tertahan, mereka menantang terang-terangan. "Izinkan kami mengangkat senjata. Jika bukan sekarang, mereka akan makin berani." Beberapa santri mengangguk, yang lain menggenggam tasbih lebih erat. Menunggu. Sunan Kudus berdiri. Suaranya tidak keras, namun setiap kata jatuh seperti palu di ruang sunyi. "Ilmu yang kebal terhadap besi bukan berarti kebal terhadap kebenaran," ujarnya. "Perang yang tergesa hanya akan memberi mereka apa yang mereka inginkan, kekacauan." Ia memandang satu persatu wajah di hadapannya. "Kita akan melihat dulu, mengerti dulu, baru bertindak." Keputusan itu tak sepenuhnya diterima. Di luar masjid, desas-desus menyebar lebih cepat daripada doa. Orang-orang mulai meninggalkan rumah, menyembunyikan harta, bahkan ada yang berniat mengungsi. Ketakutan bekerja seperti racun perlahan, tapi mematikan. Menjelang siang, kabar baru datang. Sebuah rombongan kecil dari desa Rawa memasuki Kudus tanpa perlawanan. Mereka tidak membawa senjata, hanya tongkat bambu dan jimit-jimit yang menggantung di leher. Wajah mereka tenang, hampir menantang. Di alun-alun, pemimpin mereka berdiri, tubuhnya tinggi, kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung seperti tak pernah tidur. Ia tersenyum tipis saat melihat Sunan Kudus mendekat. "Kami datang membawa salam dari Rawa Rontek," katanya. "Tempat di mana besi kehilangan nyawa dan doa kehilangan gema." Beberapa santri bergerak maju, tapi Sunan Kudus mengangkat tangan, satu gerakan sederhana yang menghentikan semuanya. "Ilmu apa yang kau bawa hingga berani berkata seperti itu?" tanya Sunan Kudus tenang. Pemimpin itu tertawa pelan. "Ilmu yang lahir dari sumpah dan dendam, dari tanah yang diinjak tapi tak pernah dihormati. Kami mengikat diri pada rawa dan rawa, membalas dengan kekebalan." Ia melangkah lebih dekat. "Kami tak berniat membunuh. Kami ingin engkau melihat. Wali pun tak berdaya jika kekuatannya hanya dari langit." Kata-kata itu menusuk. Sunan Kudus merasakan getaran halus di tanah, seperti denyut nadi yang tak terlihat. Ia menunduk sejenak, lalu menatap lurus. "Langit dan bumi tidak bermusuhan," jawabnya. "Yang bermusuhan adalah nafsu manusia." Senyum pemimpin pasukan memudar. "Kita lihat saja." Ia memberi isyarat. Salah satu pengikutnya mencabut keris
dan mengayunkannya ke lengannya sendiri. Besi itu menghantam kulit tak ada luka, kerisnya retak. Serpihannya jatuh ke tanah. Kerumunan terdiam. Beberapa orang berteriak ketakutan. Besok malam, kata pemimpin itu lantang, kami akan lewat lagi. Jika wali masih memilih diam, kami akan membawa Rawa ke sini. Airnya, nafasnya, kuburnya. Rombongan itu pergi tanpa hambatan. Tanah bekas pijakan mereka basah, meninggalkan bau amis yang bertahan lama. Malamnya, Sunan Kudus menyendiri. Ia berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menajamkan batin. Dalam hening, ia melihat bayangan masa lalu tentang murid-murid yang tersesat, tentang ilmu yang dicari tanpa bimbingan, tentang dendam yang dipelihara hingga menjelma kekuatan. Di kejauhan, kilat menyambar rawa. Tidak ada hujan, tapi langit berpendar merah sesaat. Sunan Kudus membuka mata. Ia tahu kini, ini bukan sekadar ancaman fisik, ini pertarungan keyakinan. Dan pasukan kebal itu tidak akan berhenti sampai mereka mematahkan wibawa seorang wali atau dipatahkan oleh kebijaksanaan yang lebih dalam dari sekadar kekuatan. Di luar, tanah bergetar pelan. Rawa sedang bergerak. Malam itu turun dengan wajah yang berbeda. Langit di atas Kudus tidak gelap sepenuhnya, tetapi berwarna kelabu kehijauan, seperti kain tua yang direndam air rawa. Bintang-bintang menghilang satu persatu, seolah enggan menjadi saksi. Udara terasa berat, menekan dada, membuat napas pendek dan gelisah. Sunan Kudus keluar dari tempat semedinya, tepat ketika lonceng masjid selesai ditabuh. Ia telah berpuasa seharian. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Para santri melihat perubahan itu bukan kelemahan, melainkan keteguhan yang sunyi, seperti batu besar di tengah arus deras. Jangan ada yang mengangkat senjata. Pesannya singkat, apapun yang terjadi. Belum sempat pertanyaan terucap, tanah di kejauhan bergetar. Dari arah rawa, kabut hitam mengalir seperti makhluk hidup, merayap pelan tapi pasti. Dari baliknya, satu persatu sosok pasukan kebal muncul. Jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Langkah mereka serempak, menimbulkan suara basah seperti kaki yang dicabut paksa dari lumpur. Di barisan depan, pemimpin mereka berjalan tanpa ragu. Matanya kini memancarkan cahaya kusam, seolah ada sesuatu yang menatap dari balik pupilnya. Kami datang menepati janji, suaranya menggema aneh, seperti berasal dari dalam sumur. Malam ini, wali memilih karomah atau darah. Beberapa warga menjerit. Para santri bergerak refleks, namun terhenti oleh satu gerakan tangan Sunan Kudus. Ia melangkah maju sendirian, jubahnya berkibar tertiup angin yang tak dirasakan siapapun selain dirinya. Jika darah yang kau cari, jawabnya tenang, kau telah tersesat jauh. Pemimpin pasukan tertawa. Ia memberi isyarat. Pasukan kebal serentak mengangkat senjata keris, pedang, tombak lalu menghantamkannya ke tanah di depan masjid. Besi-besi itu bergetar, memercikan api kecil, tapi tidak satu pun patah di tangan mereka. Kami kebal, katanya dingin, dan kebal kami adalah bukti. Salah satu pasukan melompat maju, mengayunkan pedang ke arah Sunan Kudus. Warga menutup mata, beberapa santri berteriak, menyebut nama Tuhan, namun pedang itu berhenti di udara, bukan tertahan oleh tangan, bukan oleh senjata, melainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sunan Kudus mengangkat telapak tangannya perlahan. Udara di sekitarnya bergetar. Pedang itu bergetik, lalu berubah warna dari baja mengkilap menjadi coklat kusam. Dalam hitungan napas, besi itu berkarat, rapuh, dan hancur menjadi serpihan yang jatuh ke tanah. Teriakan kaget, pecah. Sunan Kudus melangkah satu langkah ke depan. Dengan suara rendah namun jelas, ia melantunkan doa. Angin berputar, membentuk pusaran kecil di sekitar pasukan kebal. Senjata-senjata mereka satu persatu retak, bengkok, lalu jatuh dari genggaman. Para santri terpana. Ini karomah yang mereka kenal tenang, tepat, tanpa amarah. Namun yang terjadi selanjutnya membuat darah membeku. Pasukan kebal tidak roboh. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa, tertawa keras, nyaring. Tak wajar, kami bilang, ujar sang pemimpin, sambil melangkah maju di antara serpihan besi. Kebal kami bukan dari senjata. Ia menghentakkan kakinya. Tanah bergetar keras. Retakan,
menjalar di pelataran masjid. Dari celah-celah itu, air hitam merembes naik, berbau amis dan dingin. Akar kekuatan kami, lanjutnya, ada di rawa. Karomahmu hanya menyentuh permukaan. Sunan Kudus merasakan hentakan di dadanya. Untuk sesaat, pandangannya berkunang. Bukan karena serangan fisik, melainkan tekanan batin yang berat seperti berhadapan dengan sumpah yang ditanam dalam-dalam oleh banyak jiwa yang putus asa. Tiba-tiba, jati santri muda yang masih lemah berteriak dari dalam masjid. Tubuhnya kejang, mulutnya mengeluarkan busa hitam. Aura rawa mencoba masuk lebih jauh, mencari celah melalui ketakutan dan keraguan. "Cukup," ujar Sunan Kudus. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Getaran berhenti seketika. Air hitam surut kembali ke celah-celah bumi. Pasukan kebal mundur setengah langkah untuk pertama kalinya. Pemimpin mereka menyipitkan mata. Senyumnya pudar, digantikan ekspresi waspada. "Menarik," katanya. "Tapi, ini belum selesai." Ia mengangkat tangannya ke arah selatan. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh panjang. Tanah bergelombang seperti dada raksasa yang bernapas. Beberapa rumah di pinggir Kudus mulai miring, seolah ditarik dari bawah. "Rawa sedang bangun," ucapnya pelan. Dan saat ia datang sepenuhnya, tak ada masjid, tak ada menara, tak ada wali yang tetap berdiri. Kabut menebal. Pasukan kebal mundur perlahan, menyatu kembali dengan gelap. Dalam hitungan detik, mereka lenyap, meninggalkan Kudus dalam keheningan yang rusak. Sunan Kudus berdiri lama, menatap retakan tanah di hadapannya. Ia tahu kini dengan pasti, ini bukan pertarungan satu malam. Ini perang akar melawan cahaya. Dan jika ia salah langkah, bukan hanya musuh yang tumbang Kudus sendiri bisa ikut tenggelam. Pagi di Kudus tidak lagi terasa sebagai pagi. Matahari muncul pucat, seperti ragu menyinari bumi yang mulai retak. Tanah di beberapa sudut kota mengeluarkan uap tipis berbau lumpur. Sumur-sumur menjadi dangkal, lalu tiba-tiba meluap. Seakan air di bawahnya mencari jalan keluar sendiri. Orang-orang berbisik, rawa sedang mendekat. Sunan Kudus berdiri di menara, memandang ke arah selatan. Dari kejauhan, kabut hitam menggantung rendah di atas pepohonan. Ia bisa merasakan denyutnya perlahan, teratur, seperti jantung yang tidak sabar. Ini bukan sekadar kekuatan alam, ada kehendak yang menuntunnya. Di belakangnya, beberapa santri menunggu dengan wajah tegang. Jati kini sudah sadar, namun tubuhnya masih lemah. Matanya menatap Sunan Kudus dengan campuran takut dan rasa bersalah. "Kiai," ucap Jati pelan, "saat aku hampir hilang kesadaran, aku melihat sesuatu." Sunan Kudus menoleh. "Apa yang kau lihat?" "Rawa itu bukan hanya air dan lumpur, ada benda di dalamnya. Sesuatu yang berdenyut, seperti jantung." Kata itu membuat Sunan Kudus menarik napas dalam. Ia sudah menduga, tapi kini keyakinannya mengeras. Ilmu rawa rontek tidak bertumpu pada tubuh pasukan kebal. Kebalnya bukan milik mereka-mereka, hanya peminjam. Sumbernya ada di satu titik. Hari itu, Sunan Kudus memanggil seorang sesepuh tua dari desa Rawa. Lelaki itu datang tertatih. Rambutnya memutih. Matanya sayu dipenuhi penyesalan. Ia berlutut lama sebelum berani bicara. "Kami dulu menjaga Rawa," katanya serak. "Bukan menyembahnya, hanya menghormati. Tapi ketika perang dan dakwah datang, Rawa ditinggalkan, dijadikan tempat buangan. Dari sanalah dendam tumbuh." Ia menelan ludah. Mereka menanam jimat, hidup di tengah Rawa. Dibuat dari sumpah, darah, dan jiwa. Orang-orang yang mati tanpa doa. Selama jimat itu utuh, pasukan itu tak bisa disentuh. Para santri terdiam. Beberapa memejamkan mata, ngeri membayangkan ilmu yang dibangun dari keputusasaan. "Bagaimana mematahkannya?" tanya Sunan Kudus. Sesepuh itu menunduk lebih dalam. "Jimat itu tak bisa dihancurkan dengan kekuatan, hanya dengan pengorbanan. Jika ia dihancurkan, Rawa akan menelan apapun di sekitarnya." Kalimat itu menggantung seperti pisau. Jika Sunan Kudus menghancurkan sumber kekuatan musuh, satu desa di tepi Rawa akan hilang. Orang-orang tak bersalah akan tenggelam bersama ilmu hitam itu. Namun jika ia membiarkannya, pasukan kebal akan terus menekan, dan Kudus perlahan akan runtuh. Malam turun dengan berat. Sunan Kudus duduk sendiri di masjid,
Lampu minyak berkedip pelan. Ia menimbang bukan dengan akal semata, tapi dengan hati yang terbiasa memikul beban umat. Apakah kebenaran selalu menuntut korban? Gumamnya lirih. Di luar, hujan turun bukan air jernih, melainkan rintik gelap yang meninggalkan noda di tanah. Para santri panik, tapi Sunan Kudus tahu, itu tanda. Waktu hampir habis. Menjelang tengah malam, ia berdiri, mengambil tongkatnya, mengenakan jubah sederhana. Tak ada senjata, tak ada pengawal. Aku akan ke rawa, katanya singkat. Kiai, beberapa santri maju. Izinkan kami ikut. Sunan Kudus menggeleng. Jika terlalu banyak kaki melangkah ke sana, rawa akan semakin lapar. Ia menatap Jati sejenak. Doakan. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keikhlasan. Langkah Sunan Kudus menyusuri jalan gelap. Semakin dekat ke rawa, udara makin dingin. Setiap pijakan terasa lembek, seolah tanah mencoba menahannya. Dari dalam kabut, suara-suara lirih terdengar ratapan. Tawa, doa, yang terputus di tengah jalan. Rawa rontek akhirnya terbentang di hadapannya. Airnya hitam pekat, tak memantulkan cahaya bulan. Di tengahnya, sebuah gundukan kecil terlihat berdenyut perlahan, seperti makhluk bernapas. Sunan Kudus merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Setiap langkah mendekat, membuat inggatan-inggatan asing menyerbu. Kemarahan, kehilangan, dendam. Pergilah, bisik suara-suara itu, atau tenggelam bersama kami. Sunan Kudus berlutut di tepi rawa. Ia tidak mengangkat tangan, tidak melantunkan doa keras. Ia hanya memejamkan mata, menurunkan egonya, dan menerima beratnya pilihan. Aku tidak datang untuk mengalahkan, katanya pelan. Aku datang untuk menanggung. Saat itu, dari balik kabut, bayangan pasukan kebal mulai bermunculan. Pemimpin mereka berdiri di atas lumpur, menatap dengan senyum tipis. Sendirian, ejeknya, berani sekali. Sunan Kudus membuka mata. Tatapannya tenang, tapi dalam. Ilmu kalian, ujarnya, akan berakhir. Pertanyaannya bukan apakah, tapi dengan harga apa? Langit bergemuruh, rawa berdenyut, lebih cepat. Tanah di sekitar mulai bergetar, seakan keputusan telah diambil lentah oleh manusia, atau oleh takdir itu sendiri. Dan di bawah hujan gelap yang makin deras, Sunan Kudus melangkah satu langkah lebih dekat ke jantung rawa. Pilihan telah dibuat. Langit pecah, tepat saat kaki Sunan Kudus menyentuh lumpur rawa. Petir menyambar tanpa suara. Hanya cahaya putih menyayat kabut hitam. Air di sekeliling bergetar, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang saling bertabrakan. Seolah rawa sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Sunan Kudus melangkah pelan. Setiap pijakan terasa seperti menginjak ingatan yang bukan miliknya, teriakan orang-orang yang dibuang. Doa yang tak pernah selesai. Sumpah yang diucapkan dengan air mata dan amarah. Rawa rontek tidak hanya menelan tubuh. Ia menelan cerita. Di hadapannya, jantung rawa berdenyut semakin jelas. Gundukan hitam itu kini terlihat seperti benda hidup. Uret-uret lumpur menjalar, berkilat samar di bawah kilat. Bau amis bercampur besi memenuhi udara. Berhenti. Suara itu datang dari samping. Pemimpin pasukan kebal berdiri di atas tanah yang seharusnya tak mampu menopang manusia. Wajahnya pucat, tapi matanya berkilat tajam, penuh keyakinan yang nyaris fanatik. Kau terlambat, katanya. Rawa telah memilih kami. Sunan Kudus menoleh. Tidak, jawabnya tenang. Rawa hanya memelihara dendammu. Pemimpin itu tertawa, tapi tawanya terdengar rapuh. Kami dibuang, dilupakan. Kau datang membawa cahaya, tapi tidak semua mata siap menerimanya. Ia mengangkat tangan. Dari balik kabut, pasukan kebal muncul, membentuk lingkaran. Mereka tidak menyerang. Mereka menunggu. Rawa berdenyut semakin cepat. Ilmu ini, lanjut sang pemimpin, dibangun dari janji. Dari mereka yang mati tanpa dipedulikan. Kau ingin menghancurkannya. Kau harus menghancurkan kami juga. Sunan Kudus memejamkan mata sejenak. Ia merasakan berat pilihan itu lebih berat dari sebelumnya. Menghancurkan jimat berarti membiarkan rawa mengamuk sesaat. Menahan amukan itu berarti menanggungnya sendiri. Ia membuka mata. Aku tidak datang untuk memusnahkan, katanya. Aku datang untuk memutus. Ia melangkah ke arah
jantung rawa. Pasukan kebal bergerak serempak, menghadang, tanpa aba-aba. Mereka menyerang bukan dengan senjata, melainkan dengan teriakan, sumpah, dan niat membunuh yang terakumulasi bertahun-tahun. Tekanan itu menghantam Sunan Kudus, seperti gelombang. Lututnya hampir goyah, air rawa naik. Melilit kakinya, dingin dan berat. Setiap bisikan mencoba menariknya ke bawah. Lepaskan, tenggelam saja. Namun Sunan Kudus tidak melawan dengan amarah. Ia menancapkan tongkatnya ke lumpur dan bersujud. Doanya tidak keras, tidak panjang. Ia hanya menyebut satu demi satu nama Tuhan dengan napas yang hampir putus. Setiap lafaz adalah penahan. Setiap hembusan adalah jangkar. Cahaya lembut muncul di sekelilingnya, bukan kilau menyilaukan, melainkan hangat seperti fajar. Lumpur yang melilit kakinya bergetar, lalu terlepas. Pasukan kebal terhenti. Pemimpin mereka terbelalak. Tidak mungkin, Sunan Kudus bangkit, wajahnya basah oleh hujan dan keringat. Tapi sorot matanya jernih. Ilmu yang lahir dari luka, katanya pelan, akan selalu mencari luka baru. Ia melangkah ke jantung rawa dan meletakkan telapak tangan di atas gundukan berdenyut itu. Sekejap, dunia seakan berhenti. Ia melihat semuanya. Awal mula ilmu rawa rontek, ritual di tengah malam, orang-orang yang mengikat jiwa mereka demi kebal, demi rasa aman palsu. Ia melihat pemimpin pasukan itu masih muda, masih menjadi murid, kecewa karena merasa ditinggalkan. Air mata mengalir di pipi Sunan Kudus. Aku minta maaf. Bisiknya bukan kepada rawa, tapi kepada manusia-manusia yang tersesat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyalurkan seluruh niatnya. Bukan untuk menghancurkan jimat, melainkan untuk memikulnya. Jantung rawa bergetar hebat, retakan menjalar ke segala arah. Tanah berguncang keras. Pasukan kebal berteriak, satu persatu jatuh berlutut. Kekebalan mereka runtuh, seperti kabut diterpa matahari. Pemimpin pasukan kebal menjerit, memegangi dadanya. Apa yang kau lakukan? Menutup jalan? Jawab Sunan Kudus lirih. Jimat itu retak bukan pecah meledak, melainkan hancur perlahan, seperti es mencair. Energi hitam menyembur ke atas, membentuk pusaran raksasa. Rawa mengamuk, menelan pepohonan di sekitarnya. Tanah runtuh, air naik dengan cepat. Sunan Kudus terseret ke tengah pusaran. Para pasukan kebal berteriak panik. Beberapa mencoba mendekat, tapi terpental oleh gelombang lumpur. Pemimpin mereka menatap pusaran itu dengan mata kosong. Guru, bisiknya, baru menyadari siapa yang berdiri di hadapannya selama ini. Dalam pusaran, tubuh Sunan Kudus terasa ringan dan berat sekaligus. Cahaya di sekelilingnya meredup. Ia merasakan kekuatan rawa menariknya ke bawah dan untuk sesaat, ia membiarkannya. Jika ini harga yang harus dibayar, ia siap. Pusaran menutup. Rawa menjadi sunyi. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing tanpa ada yang tahu apakah Wali Kudus masih bernapas atau telah tenggelam bersama ilmu paling gelap yang pernah menantang langit. Fajar datang tanpa suara, tidak ada kicau burung, tidak ada desir angin. Cahaya matahari merambat perlahan di atas Kudus yang basah dan retak, seolah ragu menyentuh bumi yang baru saja menelan rahasianya sendiri. Rawa rontek telah tenang. Air hitam itu kini surut, berubah menjadi genangan keruh yang diam, tak lagi berdenyut. Pohon-pohon yang semalam tercabut tergeletak miring, seperti prajurit kalah perang. Di udara masih tersisa bau lumpur dan besi. Namun, tidak ada lagi tekanan yang menyesakkan dada. Ketakutan yang berhari-hari menggelayut seolah menguap bersama kabut pagi. Namun satu pertanyaan menggantung di benak semua orang. Di mana Sunan Kudus? Para santri berdiri di tepi rawa dengan wajah pucat. Jati menatap air itu tanpa berkedip. Tangannya gemetar. Ia mengingat jelas pusaran hitam yang menutup, menelan sosok yang selama ini menjadi penopang iman mereka. Tidak mungkin, bisiknya berulang-ulang. Beberapa pasukan kebal kini, tak lagi kebal duduk terkulai di tanah. Senjata mereka tergeletak tak berguna. Aura gelap yang dulu menyelimuti tubuh mereka lenyap, digantikan rasa hampa dan penyesalan yang dalam. Pemimpin mereka berdiri paling depan. Wajahnya kusut,
mata sembab oleh air mata yang tak sempat jatuh semalam. Aku membawanya ke sini, katanya lirih. Akulah yang menantang. Tak ada yang menjawab. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya kelelahan batin. Saat matahari naik sejengkal lebih tinggi, air rawa beriak pelan. Satu lingkaran kecil muncul, lalu satu lagi. Dari tengah genangan, sebuah tangan terangkat lemah, berlumur lumpur, namun nyata. Allahu Akbar. Teriakan itu pecah bersamaan dengan gerakan para santri yang berlari tanpa ragu. Mereka menarik tubuh Sunan Kudus perlahan dari air. Jubahnya koyak, wajahnya pucat, napasnya tipis. Tapi dadanya masih naik turun. Ia hidup. Tangis pecah di mana-mana. Jati berlutut, menunduk dalam-dalam hingga dahinya menyentuh tanah. Bahkan beberapa mantan pasukan kebal ikut bersujud. Air mata mereka jatuh ke lumpur yang masih basah. Sunan Kudus membuka mata perlahan. Pandangannya menyapu wajah-wajah di sekelilingnya. Ia mencoba tersenyum. Namun yang keluar hanya tarikan napas berat. "Rawa, sudah tidur?" katanya lirih. "Jangan, dibangunkan lagi." Ia pingsan di pelukan para santri. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang berbeda. Kudus mulai dibenahi. Retakan tanah ditimbun. Rumah-rumah diperbaiki. Desa di tepi rawa dipindahkan lebih jauh. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan musyawarah dan doa. Sunan Kudus terbaring lama. Tubuhnya pulih perlahan. Tapi para santri tahu, sesuatu telah ia tinggalkan di rawa. Sejak malam itu, karomahnya terasa lebih tenang, tidak berkurang. Namun seperti disimpan lebih dalam. "Aku murid yang lupa arah," katanya dengan suara bergetar. "Ilmu itu memberiku rasa kuat, tapi merenggut kemanusiaanku." Sunan Kudus memandangnya lama. Tidak ada kemarahan di sana. "Ilmu," katanya pelan, "adalah pisau. Ia bisa memotong jalan, atau melukai tangan yang menggenggamnya." Pemimpin itu menunduk, menangis tanpa suara. Sebagian mantan pasukan memilih pergi, mengasingkan diri, menebus kesalahan dengan cara mereka sendiri. Sebagian lain tinggal, belajar kembali bukan tentang kebal, melainkan tentang batas. Waktu berjalan. Suatu pagi, Sunan Kudus berdiri di bawah menara masjid. Menara itu masih tegak, meski tanah di sekitarnya pernah bergetar hebat. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Menara tidak berdiri karena kuat," katanya kepada para santri. "Ia berdiri karena tahu kemana harus menghadap." Jati mengingat kata-kata itu seumur hidupnya. Namun, cerita tidak benar-benar berakhir. Suatu malam, saat bulan menggantung rendah, seorang anak kecil yang menggembala di bekas rawa menemukan sesuatu di antara lumpur yang mengering, sepotong kecil batu hitam. Retak, hangat, saat disentuh. Batu itu berdenyut sangat pelan, hampir tak terasa. Anak itu mengerutkan kening, lalu melemparkannya kembali ke lumpur. Riaknya kecil, sangat kecil. Jauh di Kudus, Sunan Kudus terbangun dari tidurnya. Ia membuka mata, menatap langit-langit, lalu menarik napas panjang. "Manusia," gumamnya lirih, "selalu punya pilihan." Di luar, angin malam berembus pelan, tidak membawa ancaman, hanya pengingat bahwa cahaya telah menang, namun bayangan tak pernah benar-benar lenyap.